Selamat pagi, shalom. Apa kabarnya hari ini? Adik-adik yang berada di rumah, pastinya kabar baik ya, dan luar biasa. Nah, hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, walaupun beribadah di rumah masing-masing secara online. Untuk mengawali ibadah kita saat ini, kita akan berdoa. Ayo, bagaimana sikap doanya? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan penyertaan-Mu terus berlaku dalam hidup kami, sehingga kami, anak-anak-Mu, boleh beribadah di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, sehingga kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang berada di rumah, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita akan angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya dengan bertepuk tangan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Pujian, kau dan aku satu keluarga Allah, di mana Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, sehingga kita boleh bertumbuh bersama-sama dalam satu iman, satu pengharapan, satu kasih. Ayo kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. One faith, hope and love. 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 Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Dalam satu iman, faith, satu pengharapan, hope. Dalam satu kasih, love, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Dalam satu iman, hey, satu pengharapan, hope. Dalam satu kasih, love, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love.
dulu. Astaga, artis nih. Kita foto, kita foto. Astaga. Senang, sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hai, shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, bagaimana? Aduh, sudah artis ya. Iya, sukses dong. Terus Jadi, kita perkenalkan diri dulu. Oh, iya, oke, buat oke. adik-adik di rumah. Ya, perkenalkan Titin Kamal. Dan Aida Ting Ting. Wow. Sudah sukses. Iya. Sudah sukses karena apa? Titin Kamal. Karena Tuhan Yesus dong pastinya. Oh, iya. Jadi Aida Tinting, jadi kita walaupun sudah jadi artis, Iya. kita tidak boleh lupa dengan Tuhan. Benar. Iya. Dan tidak boleh sombong. Oke, Titin kita Kamal ya. kita harus tetap rajin beribadah, Ya, rajin berdoa, dan ya. jangan sombong walaupun sudah jadi Betul, artis betul ya. sekali. Nah, Jadi kita banyak berkat tuh. Tuhan, Berkat makanya kita ini aktris dalam Kristus. Kristus. Siapa? Aida Artis dalam Kristus. Titin Kamal dan Aida Ting Ting. Ya, buat adik-adik di rumah. Jadi sekarang ini kita kenapa ya pakai baju begini? Rapi? Titin Kamal ingin adik-adik di rumah juga seperti kita. apa, Kak Titin? Pasti adik-adik di rumah ingin menjadi Adam, ingin menjadi cita-citanya artis begitu. Oh iya, yang ada bakat Ya, ya. pasti. Dan kita buat challenge. Ya, berarti buat challenge adik-adik apa di itu? rumah. Aida Challenge, Ting Ting. Coba lihat. Oh. Wow. Jadi harus rapi, itu namanya foto. Oh, foto. Jadi kita bikin challenge Ya. foto model ya? Ya, buat Yes. adik-adik di rumah. Bagi yang laki-laki maupun yang perempuan, silakan untuk mama-mama dan papa-papa juga bisa bantu pakai kamera handphonenya. pastinya di kalau- foto ya. Pasti Ya. kalau anak perempuan banyak aksesorisnya ya. Ya, tapi Aida ingat Ting Ting. syaratnya Ya. harus rapi dan sopan. Sopan. Dan ada temanya Kak Titin. Apa temanya? Temanya harus baju pergi gereja atau sekolah minggu. Sekolah minggu. Benar. Rapi. Benar. harus Ya. rapi. Coba pos. Ya, boleh pose-nya. Contohnya ya. Oke. Ya, seperti itu. Dan untuk yang 5 terbaik dari tim Kamal. Oh, yang 5 terbaik ada Akan dikasih bingkisan ya, bonus luar dari biasa. Kak Titin dan Kak Aida Ting Ting ya. Oke. Dan kalau sudah jangan lupa untuk dikirim hasil fotonya. Ya. Di mana Kak Titin? di PPA ya, PPA GKSP Immanuel Facebook pastinya. ya. Facebook ditandai. boleh juga ada di grup. Nah, Ya, ada grup. atau di WA ke masing-masing grup kelas. Ya. Kelas Kadita, Balita dan seterusnya. Ya, Oke. banyak pokoknya. Pokoknya adik-adik keluarkan semuanya dia Iya, punya talenta yang diberikan Tuhan ya. ya semuanya. Pokoknya Oke. jangan malu-malu karena anak Tuhan tidak boleh malu-malu ya. Harus berani dan tetap semangat. Semangat. Jangan lupa juga tetap jaga kesehatan. Iya. Oke. Oke. Ya, Titin Kamal dan Aida Aida Ting Ting. pamit. Dah semua. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Sekarang siapkan persembahanmu. Kalau sudah siap, mari kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita sambil menyanyikan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan pujian "Kusiapkan Hatiku Tuhan" sambil sikap berdoa. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan mampukan kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh lakukan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, ayo, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Uli? Ya, ayo, siapa yang bisa? Ya, cerita firman Tuhan minggu lalu tentang bagaimana Paulus dan Barnabas
bersama-sama mereka melakukan pemberitaan firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Siprus. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Paulus dan Eutikus. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Semua sudah dapat bacaannya ini? Ayo kita perhatikan Alkitab kita, dan kalian akan bacakan firman Tuhan saat ini yang berkata, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita firman Tuhan hari ini tentang bagaimana Paulus ketika berada di Troas, dia memberitakan firman Tuhan. Di tempat itu dia berbicara tentang firman Tuhan dengan sangat lama. Ayo adik-adik, siapa di sini kalau mendengar cerita firman Tuhan lama, dia merasa gelisah atau merasa tidak nyaman lagi ketika dia akan mendengarkan firman Tuhan yang lama itu. Nah, dalam cerita ini, seorang muda yang bernama Eutikus. Nah, Eutikus ini dia juga seperti kalian saat ini. Dia mendengarkan ketika Paulus membicarakan tentang firman Tuhan. Karena Paulus membicarakan firman Tuhan begitu lama, Eutikus ini tidak lagi bisa menahan kantuknya. Dia sudah mengantuk. Tanpa dia sadari, akhirnya dia tertidur dengan lelap. Dan apa yang terjadi? Adik-adik, ternyata Eutikus jatuh dari tingkat 3, dia jatuh ke bawah. Kira-kira kalau kalian jatuh dari tingkat yang ketiga terus jatuh ke bawah, bagaimana? Bagaimana kira-kira apa yang terjadi? Pasti akan mati. Iya. Demikian juga Eutikus, orang muda ini, dia mati karena dia jatuh dari lantai ketiga. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, ketika orang sudah mulai ribut, aduh, kenapa ada orang yang jatuh? Ada anak muda yang jatuh, mereka sudah sangat ribut. Akhirnya Paulus ini cepat-cepat turun ke bawah, lalu dia merebahkan diri ke orang muda itu, ke Eutikus itu, dan akhirnya dia berkata kepada orang banyak itu, "Jangan ribut, dia masih hidup." Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Eutikus dapat hidup kembali oleh kuasa siapa? Siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Hanya kuasa dari Tuhan Yesus melalui diri Paulus. Setelah
berkata demikian, dia langsung naik lagi kembali ke atas. Dia tetap membicarakan firman Tuhan kepada orang-orang di situ sampai fajar menyingsing. Kemudian dia berangkat lagi ke suatu tempat. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, cerita tentang Paulus dan Eutikus ini mengajarkan kepada kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Jangan sampai kita mengantuk, jangan sampai kita cuma bercerita dengan teman. Bagaimana caranya? Nah, seperti saat ini kalian kan ibadah, mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, kalau kita mau beribadah pada hari Minggu, berarti hari Sabtu malam atau malam Minggu itu berarti kita harus apa? Cepat tidur, tidak menonton TV terlalu larut malam atau terlalu banyak main HP. Tidak ingat, oh besok saya akan ibadah. Nah, itu pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Paulus dan Eutikus ini. Jadi pada saat kita akan beribadah kepada Tuhan, benar-benar kita harus mempersiapkan diri kita sehingga kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi sebaiknya dalam hidup kita, ketika kita akan beribadah kepada Tuhan, kita harus benar-benar siap dan kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan akan senantiasa memberikan kita kekuatan, pengharapan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sekarang coba kita buka Alkitab kembali, Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1 bahagian B. Ayo, semua buka Alkitabnya, sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. Roma pasal 12 ayat 1 bagian B. Mulai dari kata, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi benar-benar ketika kita akan beribadah kepada Tuhan, hidup kita, tubuh kita ini harus kita persiapkan dengan benar untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga ibadah kita berkenan di hadapannya. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, masih tetap semangat? Pastinya Kakak Ola tetap semangat. Ya, bertemu kembali bersama dengan kita di sini, The Sister. Ada Kakak Ola dan Kakak Ori. iya, adik-adik, Kakak Ola mau tanya dulu, bagaimana firman Tuhan tadi yang telah dibawakan oleh Kakak Dian? Pastinya semoga firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Dian menjadi berkat buat adik-adik semua. Amin. Iya, adik-adik di rumah, kita sekarang ini mau masuk di dalam doa syafaat. Bagaimana sikapnya kalau mau berdoa? Coba Kakak Ori, bagaimana sikapnya kalau mau berdoa? Duduk yang rapi, tangannya dilipat. Iya. Adapun pokok-pokok doa syafaat pada hari ini, yang pertama, kita akan mendoakan bersama-sama adik-adik yang sedang berulang tahun. Ya, yang kedua, kita akan mendoakan adik-adik yang sedang sakit, baik yang sakit di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Dan yang ketiga, orang tua dari adik-adik yang dalam tugas dan pekerjaannya agar tetap diberkati Kakak Ori. Ya, dan yang keempat, tidak lupa juga kita mendoakan buat teman-teman kita yang saat ini sedang dilanda oleh kemiskinan dan juga anak-anak yang terlantar. Anak-anak terlantar itu Kakak Ori, contohnya itu anak-anak yang biasa kita lihat itu di jalanan dan minta-minta uang itu, dan Kakak Ori. Iya, yang seperti itu. Dan selanjutnya Kakak Ori ada apa lagi? Dan yang kelima, kita juga berdoa buat pemerintah kita, baik pemerintah yang ada di pusat maupun pemerintah yang ada di daerah, Kak Ola. Iya. Terutama dalam kasus penanganan pandemi COVID-19. Kemudian kita berdoa juga buat kakak-kakak pelayan anak,
Semoga selalu diberkati Tuhan dalam tugas dan pelayanan. Jangan lupa juga kita berdoa buat persembahan kita. Dan yang terakhir Kakak Ola, nanti doa syafaat ini akan ditutup dengan Doa Bapa kami. Ya. Bagaimana adik-adik semua? Sudah siap kita berdoa? Iya. Oke. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dadah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan telah menyertai ibadah kami, dan dalam ibadah kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan mampukan kami untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa bagi adik-adik yang berada di rumah yang berulang tahun. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka semua. Begitu pula bagi adik-adik yang saat ini dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Berkatilah obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, sehingga mereka juga boleh memperoleh kesembuhan. Kami mau berdoa untuk semua orang tua mereka. Kiranya juga Tuhan akan terus memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Kami mau berdoa bagi anak-anak yang terlantar, fakir miskin. Kiranya juga Tuhan akan terus melawat kehidupan mereka. Kasih sayang Tuhan akan terus menjaga, melindungi mereka. Kami mau berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke daerah. Karuniakan selalu hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami dengan bijaksana, terutama dalam usaha pencegahan penyebaran virus COVID-19. Kami juga mau berdoa bagi kakak-kakak pelayan anak Jemaat GKST Immanuel Palu, khususnya yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati, karuniakan selalu kesehatan tubuh, sehingga kami terus setia melayani Tuhan. Kami mau berdoa untuk persembahan syukur yang telah kami berikan saat ini. Berkatilah persembahan kami sehingga bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan saat ini kami akan berdoa, doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, demikianlah ibadah kita hari ini. Ingat, rajin berdoa, jaga kesehatan, rajin mencuci tangan. Salam sehat, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sekali lagi.
dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Rasul 11 ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Para Rasul 11 ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Orang yang putih hatinya, karena mereka akan melihat Allah. 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. I'm not gonna leave.